Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Al-mukarramun, para alim, para kiai, asatidah, alal akhos yang kita muliakan bersama, Kiai Haji Abdul Mukid, beliau pengasuh Pondok Pesantren Darul Hikmah, Darul Karamah, Batu Marmar, beserta jajaran keluarga yang sama-sama kita hormati, Bapak Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Haji Badrus Somad, anyar juga kita, biasa dikenal Ustadz Somad lagi. Yang kami hormati pengawas pendidikan madrasah untuk jenjang AMI, beliau sahabat saya, mulai dari Sampang dulu, Bapak Busairi, beserta Bapak Nikmatullah. Usaha tanya tak pernah apa gitu, cerai kita kenalan. Yang kami hormati pengawas PAIS, tetangga Kak Dito Sampang, Bapak Umar Faruk. Yang kami hormati Ketua KKM MI untuk wilayah Kecamatan Batu Marmer 1 dan 2, karena kintok Caipon berdua, beserta jajaran pengurus yang kami hormati dan saya banggakan, seluruh kepala madrasah Ibtidaiyah wilayah Kecamatan Batu Marmer, dan saya cintai biasanya kita nek bine Kepala RA untuk wilayah Kecamatan Batu Marmer, jumlahnya 51, saya pun Ketua KKM. Hadir lagi. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bersama-sama ditakdirkan untuk bisa bersilaturahim, ta'aruf, kenalan, yang sekaligus nanti akan dikemas terkait dengan sosialisasi KMA 624 dan SK Dirjen Pendis dan seterusnya Kak Dinto, insya Allah terkait dengan verifikasi, supervisi untuk madrasah yang akan disampaikan oleh beliau langsung dari pengawas madrasah. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, bisa bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya madrasah Kabupaten Pamekasan, alal akhas Kecamatan Batu Marmar. Salatullah wa salamuhu, semoga tetap tercurah limpahkan bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian kami hormati, berapa hal yang perlu kami sampaikan pada kegiatan pembinaan ini. Yang pertama, saya itu paling semangat, paling tidak hadirnya ketika menghadiri acara yang berbasis pendidikan. Diundang KKM, kemudian KKG, MGMP, itu biasanya saya selalu hadir. Karena saya merasa bahwa tempat pengembangan SDM bangsa ini ada pada madrasah ini. Bicara masalah pendidikan, Bapak sekalian, ini terkait dengan era, zaman ya. Kalau kami di sini yang di depan ini, insya Allah sudah
hampir 50 tahun atau ada yang sudah 50 tahun lebih, bahkan ada yang pensiun Pak Faruk. Era 1.0, 2.0, 3.0, hari ini 4.0 sudah mengalami semuanya. Tapi kepala madrasah yang di depan saya ini insya Allah sudah masuk era 3.0 dan seterusnya, dan akan mengalami era 5.0 katanya seperti itu. Kita menyebutnya anak-anak kita yang kita ajar ini generasi Z. Generasi Z itu begitu lahir itu sudah dikenalkan dengan media online. Begitu lahir sudah kenal dengan namanya elektronik. Begitu lahir sudah dikenalkan dengan namanya Android. Begitu lahir sudah dikenalkan dengan banyak media sosial. Mulai Facebook, WhatsApp, YouTube, IG, dan lain semacamnya. Nah itu generasi kita sekarang. Disebutnya generasi Z. Nah, pendidikan hari ini yang kita ajarkan, ini untuk masa depan. Bukan untuk hari ini. Jadi kita mengajarkan anak generasi Z ini, manfaatnya untuk 10 tahun, 20 tahun yang akan datang. Atau lebih dikenal itu nanti ditunggu pada era generasi emasnya tahun 2045 nanti. Harapan bangsa itu ada pada hari ini. Pada generasi Z ini. Oleh karenanya, Bapak sekalian, metodologi pembelajarannya itu juga harus menyesuaikan dengan eranya itu. Tidak boleh kemudian eranya 4.0, pengajarnya 3.0, metode pembelajarannya 2.0, abeli kelambe. Maka kemudian tidak heran kita jumpai lulusan S1 mangkene keposa. Lulusan S1 hari ini posa. Mau kemana saya ini? Apa yang harus saya perbuat setelah lulus? Dan ini terjadi sampai saat ini. Satu minggu saya di Pamekasan, teman-teman saya mulai nelpon. Karena anaknya sudah seusia anak saya sudah. Lulus S1, ada yang lulus S1. Telepon, metoro akacong untuk asukuan. Kualifikasinya yang diincer itu hanya asukuan. Hanya PTT. Nah ini tuh terjadi. Nah sementara di keluar kita, Surabaya, Gresik, atau lebih luar lagi ke Batam, mereka sudah tidak hasrat lagi ke PNS ini. Apalagi space PNS itu sudah hampir ditutup sudah. Faktanya kan begitu. Terus kemudian yang diincar sukuan. Saya kadang nangis Bapak sekalian. Tidak terima dengan pola pendidikan kita ini. Kalau S1 itu yang diincar sukuan. Saya sampaikan bahwa PNS itu ditutup. Sehingga kalau pola pembelajarannya kita sama seperti dulu ketika zamannya Pak Somad waktu MIMTS, ngajar, dapat nilai di rapot, dapat ijazah, ranking 1, alamar PNS kemudian masih ada slotnya, itu terlambat. Sangat tertinggal sudah. Karena slot PNS ini sudah tidak ada. Kalau dibandingkan dengan jumlah S1 yang keluar. Ini real loh ya, kami sampaikan. Kami teknis saja. Biar metode pembelajaran nanti untuk madrasah khususnya segera diubah. P3K itu juga 0,01%.
Nah, sehingga sangat merugi ketika kita mengajarkan anak-anak kita sekarang cita-citanya untuk menjadi PNS atau P3K. Kecuali yang punya basic misalkan kedua yayasan, nggak makai langsung terjun membina pendidikan, itu sudah ada tempat. Tapi yang lain kan tidak ada. Nah ini fakta. Nah terus kemudian kapan kita terus bertahan untuk pola yang seperti ini? Maka saya sampaikan bahwa yang diajarkan anak kita sekarang ini adalah generasi Z. Apa generasi Z itu? Generasi yang mudah menerima pembaharuan. Sekecek lo oneng IT, sekecek lo oneng YouTube, sekecek oneng Twitter, sekecek oneng IG. Nah yang diajarkan itu sekarang. Karena kepentingannya untuk 10 tahun, 20 tahun ke depan. Kalau kita bicara pendidikan. Sehingga S1 nanti anak-anak kita itu sudah tidak sibuk lagi. Mau magang di mana, mau sukwan di mana. Karena yang diajarkan itu adalah sesuai dengan kebutuhan apa 10 tahun yang akan datang. Ini real, Bapak sekalian. Maka salah satu hal penting yang perlu diajarkan oleh kita, ini mungkin pengembangan skill anak ini. Saya merumuskan pola pembelajaran kita ini ke depan. Satu, harus berbasis kompetensi. Yang kedua, harus berbasis prestasi. Ini yang diajarkan. Kompetensi misalkan anak yang ada dari kelas 1 sampai kelas 6 tentu berbeda kompetensinya. Ada yang kompetensinya di akademik, ada yang kompetensinya di skill, ada yang kompetensinya olahraga, ada yang kompetensinya di kesenian misalkan. Terus kemudian ada yang kompetensinya di pertanian, peternakan, otomotif dan lain semacamnya. Misalkan seperti itu. Ini harus dipetakan ke depan. Tidak boleh kemudian seperti pola saya dulu semua diajarkan bahasa Indonesia yang sama, IPA yang sama, IPS yang sama, matematika yang sama. Mestinya tidak boleh seperti itu lagi metode belajarannya itu ke depan. Harus berbasic kompetensi. Kompetensi anak ini di mana? Nah itu yang harus difokuskan. Oh ternyata ini kalau IT-nya bagus. Kalau ngambil gambar di YouTube, YouTube-nya bagus. Coba kita rancang anak ini menjadi YouTubers misalkan. Nah contohnya yang di depan ini kan. Ini peluang besar ke kita bos sekalian. Peluang besar ke kita ke depan 10-20 tahun lagi. Kita rancang lagi misalkan, oh anak ini pinternya di game. Kalau main game itu cepat. Nah kita fokuskan anak ini pembinaan salah satunya itu di bagaimana maksimal game itu. Paling tidak kita menjadi pencipta. Nah sementara ini kita hanya sebatas sebagai pengguna. Penggunanya YouTube, penggunanya WhatsApp, tak buambu mana WhatsAppan benare. Kalau pai status susah, takut ada mecah. Kan begitu ya? Nah kita posisi di itu sekarang. Posisi pengguna, bukan pencipta. Dan tidak pernah dipikirkan ini menjadi hal yang penting 10-20 tahun yang akan datang. Nah ini tugas kita semua. Tentu kalau hanya penyampaian dari kami misalkan, terus kemudian dari Pak Badrul Somad selaku Kasih Penma, dari pengawas juga misalkan menyampaikan hal ini, itu tidak akan ada gunanya kecuali ujung tombak dari pendidikan ini kepala madrasah dan guru yang hadir pada saat ini. KKM juga ikut mensupport bagaimana perubahan pola pembelajaran dari sekarang sampai masa yang akan datang.
pola pembelajarannya misalkan hanya ayajer, terus kemudian dapat nilai ulangan, terus kemudian nanti imtihan, dapat ijazah, itu dulu Bapak sekalian. Maka salah satu sampelnya madrasah kami sampaikan, ada yang dari kelas 1 itu, kelas 1 MI, itu sudah berbasis kelasnya itu bukan kelas 1A, 1B, 1C dan seterusnya. Tapi kelas 1 IT, kelas 1 tahfidz, kelas 1 matematika, kelas 1 IPA, kelas 1 multimedia. Ada MI yang seperti itu. Dan ini terbukti menjual kualitas madrasahnya itu. Siswanya dalam waktu dekat sudah mencapai hampir 1000. Ini karena pola pembelajarnya mereka paham. Berbasis kompetensi dan prestasi itu. Kelas 1 IT, kelas 1 tahfidz, kelas 1 multimedia, kelas 1 IPA, sampai kelas 6 begitu. 70% pembelajaran ini disesuaikan dengan kompetensi anak masing-masing. Terus kemudian yang kedua, yang berbasis prestasi. Pamekasan ini untuk wilayah Provinsi Madura, alhamdulillah masih terbaik. Biasanya urutannya itu untuk Provinsi Madura, Pamekasan, terus kemudian Sumeneb, terus kemudian bersaing yang kedua Montak Sampang, Bengkalan. Pamekasan alhamdulillah masih terbaik. Tapi tetap perlu ditingkatkan karena tolak ukur prestasi kemarin untuk ajang MTQ kita di Provinsi Madura ini belum bisa berbuat apa-apa kalau bicara di tingkat Provinsi Jawa Timur. Contoh, kalau tidak salah, jumlah pondok terbesar di Jawa Timur ini terbanyak di Pamekasan, juga di Sampang, juga di Madura. Jumlah madrasahnya, insya Allah Pamekasan ini nomor 5 terbanyak se-Jawa Timur. Mulai dari RA, MI, TS sampai MA. Cari kori yang luar biasa bagus. Itu susahnya minta ampun. Oh ya, baru satu tadi itu. Nah ini gurunya ini, bukan siswanya. Ini gurunya. Ya. Kemudian lagi prestasi yang diminta pada MTQ itu, tilawah 1 juz, tilawah 5 juz, tilawah 10 juz, tilawah 30 juz. Juga lagi-lagi kesulitan. Padahal ada mapel Quran hadis di madrasah kita dari kelas 1, kelas 2 sampai kelas 6. Terus kemudian ada prestasi lagi yang diminta, tafsir Al-Quran bil Arabiyah, bil Inggrisiyah. Lagi-lagi juga kita kelabakan. Susah menemukan prestasi ini. Padahal bahasa ini kadang diajarkan di MTS 3 tahun, di MA 3 tahun, masuk kuliah lagi 2 tahun juga diajarkan. Total 6 tahun. Tanya aki hawayu, pak gunta oneng aja jawab. Lah inilah potret pola pembelajaran kita. Dari dulu sampai sekarang masih kita temukan ini. Nah ini yang kemudian saya sampaikan, mengapa pembelajaran ke depan ini harus berbasis kompetensi atau prestasi. Kurikulum yang Bapak Ibu pegang itu yang disampaikan oleh pemerintah. Terbaru dari Kemenak itu 183, 184. Itu kurikulum standarnya. Standar minimum. Standar minimum. Standar paling kecil itu standar minimumnya. Paling tidak target pembelajarannya itu capaiannya itu. Standar SKL-nya itu ini. Itu standar minimum.
Nilainya harus 8, 8,5, standar minimum. Ibaratnya itu kalau sepeda motor keluar Supra anyar atau Vario terbaru, itu standar minimum. Larinya paling kencang 100 atau 110 lah. Kalau jalannya bagus yang hot mix. Itu standar minimumnya. Kalau pingin larinya kencang 160 atau 180 km per jam, maka itu harus dimodifikasi. Abang gentek racing, karburatornya gentek dineking, lagi peleknya pakai yang pelek ringan, karburatornya pakai yang injection, kan begitu. Dimodifikasi sehingga larinya itu dari yang standar mampu mencapai 160 km per jam. Sama dengan pengelolaan madrasah ini. Kalau Bapak Ibu terus kemudian pengajarannya makmum ke standar minimum itu, maka selamanya tidak akan menemukan kualitas pendidikan yang sesungguhnya itu. Paling nanti kalau PBDB teorinya itu entar ka wali murid arbuan sarana tetangga. Keanggu siswanya masuk ke madrasah saya, madrasah sampean masuk ke madrasah saya, potrana mpole masuk dek gula. Nah itu metode yang kita pakai. Itu dulu. Nah sekarang sudah tidak lagi mestinya sekalian. Medianya sudah ada, media online. Sosialisasinya pakai YouTube. Oh ini profil madrasah saya. Di-share di Facebook, di-share di WhatsApp, di-share di IG. Kemudian semua orang bisa melihat, oh di Darul Hikmah ini kompetensinya luar biasa. Yang dijual ada tahfidnya, ada multimedianya, olahraganya juga prestasi nasional, ada robotiknya, ada ininya macam-macam. Ada orang melihat ada yang dijual itu. Saya kemarin sempat berkunjung, dapat apa 5 menit lagi? Dapat apa 5 menit lagi? Tanah apa lagi? Saya kemarin berkunjung ke Pondok Puncak Darussalam, Banyuanyar ke atas. Jam 9 ketemu sama beliau Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Hanan. Kita bincang lama. Bapak Ibu tahu kalau di sana itu untuk masuk saja yang kelas unggulan harus bayar berapa? Bukan, 15 juta. Untuk masuk ke kelas unggulannya Puncak Darussalam, orang tua harus mengeluarkan uang 15 juta. Khamsa asar miliun. Mahal gitu. Mahal. 15,000 million. oleh Vario Eki. Tapi ternyata dengan yang mahal itu ditambah oleh kualitas yang terjamin, orang tua tidak merasa rugi dan berbondong-bondong memasukkan ke sana. Karena standar SKL-nya jelas, outputnya jelas. Anak-anak kalau di sana, mondok di sana, outputnya itu jelas. Standar SKL pada 8 SNP itu jelas. Oh bahwa anak saya kalau lulusan Puncak Darussalam, lulus SMA atau MA, itu pasti 30 juz hafalannya. Oh kalau anak saya dipondokkan di sana, pasti juara 1 silat nasional. Pasti IT-nya bagus. Itu jelas. Yang dijual itu jelas. Berbasis kompetensi dan prestasi itu. Dan saya sempat sholat berjemaah di masjidnya itu, saya masuk isya ke sana. Aromanya itu aroma Madinah. Jadi anak yang hufat secara bergiliran itu ngimami di sana. Bukan kiai. Bukan Al-Mukarram Kiai Hanan yang ngimami, tapi anak yang hafal 30 juz itu. Dan suaranya itu sudah meniru Sudais begitulah. Syekh Sudais Madinah itu. Jadi kalau pernah ke Madinah,
hadir untuk sholat Jumat di sana itu. Astagfirullahaladzim, Masya Allah, kita itu rasanya kerasan di masjid itu. Nah ini yang namanya mengajarkan berbasis kompetensi ini. Artinya di pondok itu ditemukan anak yang memang hafalannya akan kuat, anak yang secara makhraj fasohahnya kalau ngaji bagus, oh ini nanti diajar qori, sehingga targetnya ke depan ini harus juara qori 1 pada TMTQ tingkat provinsi Jawa Timur, misalkan seperti itu. Pakai metode apa? Al-Quran hadisnya itu dipakai. Pada saat kesiapkan kesenian itu dipakai. Sering kesenian karo yajar tari. Ya, yajar tari, yajar ini. Sehingga susah kemudian menemukan anak yang betul-betul kompetensinya itu di qori. Kaligrafi juga susah, paling semenang karo tebetah bentahun. Nah coba tahun depan ini ditarget Batu Marmer harus juara 1 tingkat provinsi untuk kaligrafi dan qori. Nah ini namanya mengajarkan berbasis kompetensi itu yang dibutuhkan era sekarang ini sekalian. Sehingga nanti misalkan kalau sudah aliyah, kita itu tidak posang memasuk ke UIN Maliki, UIN Jogja, UIN Sahid, ITS, UNER, karena di sana ada slot untuk penerimaan mahasiswa berbasis prestasi itu. Nah ini yang dimaksud pembelajaran abad 21 ini kira-kira seperti ini. Nah maka kemudian harapan kami kantor Kementerian Agama Kabupaten Pamekasan ini berharap banyak kepada madrasah kami yang ada di kecamatan masing-masing untuk segera mengubah pola pembelajarannya itu supaya berbasis kompetensi dan prestasi. Jam pelajaran pada kurikulum yang ditentukan oleh KMA 18384 itu standar minimum dan itu bisa diubah. Bisa diubah. Obe, tidak masalah. Karena anak ini kompetensinya di Quran hadisnya beri 4 jam 1 minggu. Quran hadisnya beri 6 jam 1 minggu. Karena kompetensi anak ini ditahfidz atau di qori misalkan. Anak ini kompetensinya di akademik IPA, IPS, matematika. Tambah jam pelajarannya, kurangi jam yang lain. Bisa diubah-ubah itu. Jangan paten. Kalau paten jadilah standar minimum itu. Larinya mentok di 100 km per jam. Ya kan? Nah, itu yang kami maksud dengan pola pembelajaran abad 21. Yang dibutuhkan 10 tahun, 20 tahun ke depan itu. Nah, kami sampaikan juga dengan era merdeka belajar ini, Bu sekalian, bahasa ini menjadi target capaian kelas 6 MI. Bahasa anak lulus kelas 6 MI ini mestinya sudah bisa muhadasah bahasa Arab, bisa conversation English. Bahasa Indonesia dalam umur 6 tahun lebih bisa gitu. Nah mestinya bisa itu sekalian. Coba lihat potret pendidikan ke sebelah ini. Kemarin ada ponaan saya itu pulang dari Arab Saudi, ponaan. Kelas 2 MI. Saya kaget bahasanya itu tidak bisa bahasa Madura dan bahasa Indonesia. Malah agak tepal katanya itu. Hadir langsung fase bahasa Arab, bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya lebih fase. Saya tanya, how do you study English? Jawabannya simple. I study English by YouTube. Dia belajar bahasa Inggrisnya itu di YouTube ternyata. Tidak diajarkan di kelas. Dia diajak belajar bahasa Inggris itu di YouTube. Nonton film Upin Ipin itu
yang subtitlenya itu pakai bahasa Inggris. Dan itu yang dilakukan setiap hari mulai usia kelas 4 katanya. Sampai MI kelas 2. Native speaker banget ini bahasa Inggrisnya. Artinya apa? Bahasa ini jangan terlalu sulit untuk diajarkan. Bahasa Arab, bahasa Inggris, ini semestinya sudah selesai kelas 6 lah sudah. Tapi lagi-lagi problem pendidikan kita itu di sini om sekalian. Ya, 6 tahun ajar bahasa Inggris, tanya aki how are you, tanya aki kaifa haluk, ini susah menjawab. Kenapa? Karena kalau ya ajari tenses bahasa Inggris. Ya Banda, present tense, continuous tense, past tense, perfect tense, hafal. Soro aca-aca tak oneng kebulnya. 10 tahun yang akan datang, tenses ini tidak dipakai om sekalian. Yang ditanya itu kalau masuk perbankan, can you speak English actively or passively? Anda bisa bahasa Inggris aktif apa enggak? Takallam bil lughatil arabiyyah jayyidan amla. Itu saja yang ditanyakan. Kompetensinya ini ke depan. Sehingga kalau masih mengajarkan pakai tenses itu sekarang itu sudah lewat sekali. Maka harapannya Menteri Pendidikan Nasional kita, Gus Nadiem itu, Mas Nadiem itu, semestinya bahasa Inggris ini sudah selesai ketika kelas 6 MI atau SD. Bagaimana caranya? Coba misalkan 1 minggu 2 kalimat. Ini bocoran. Ada yang guru bahasa Inggris ini? Ada ya? Nah, coba misalkan seminggu itu hafalkan 2 kalimat anak ini. Kalimatnya ini tidak usah gawat-gawat. Misalkan how are you, be good morning. Misalkan ini seminggu nak kana hafal ini. Coba dikalikan. Berapa tahun, berapa minggu dalam 1 tahun itu? Saya hitung ada 38 minggu. 38 minggu kali 2 kalimat. 76 kalimat dihafal. Secara psikologi bahasa, anak bisa bahasa asing kalau menghafal 250 kata. Ini kita dalam 1 tahun, kalau dibiasakan seperti itu, menghafal 76 kalimat. Lebih sudah dari 250 kosakata itu. Termasuk bahasa Arab, bahasa Inggris, Quran, hadis, fikih, terus kemudian apa lagi? SKI, apa lagi? Bahasa Arab, 5 mapel, yantem mulai dari kelas hitung 2, 3, 4, 5, 6, tambah sore diniyah. Tanya aki, mahadha min aina anta, susah anak ini menjawab. Nah ini PR kita sekalian, PR kita ke depan. Sehingga kalau kita membuka ruang kompetensi anak ini, harapan kita lulusan S1 bagi anak saya sekarang ini tidak lagi mencari haluan P3K, tidak posang lagi dengan sertifikasi, tidak lagi posang dengan PNS. Oh saya ingin jadi penterjemah di Arab Saudi misalkan. Oh saya ingin ke bank dengan kompetensi bahasa yang saya miliki. Begitu sekalian. Ya, PJUK juga sama. Semua makmum ke buku. Mulai dari kelas hitung 2, 3, 4 sampai 6. Deku ya jari tinju, deku ya jari renang, deku ya jari senam lantai. Di mana kalau di Batu Marmer ya jari renang ini? Tapi itu harus disampaikan karena Bapak Ibu kadang terlalu takut buku. Terlalu takut pada ketuntasan belajar itu. Ini problemnya ini. Belum lagi takut pengawas kadang. Saya enggak. Mumpung tidak ada pengawas di sini. Saya enggak. Minta ya ciri renang baru itu. Nah. Mestinya PJOK itu 1
satu keterampilan olahraga. Satu anak satu keterampilan olahraga. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Yang pinter badminton terus sampai kelas 1. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Tak usah ajari selain. Yang pinter tenis meja dari kelas 1 sampai kelas 6 ajari tenis meja. Yang pinter catur dari kelas 1 sampai kelas 6 ajari catur. Itu baru bisa berbicara di tingkat porsenim, tingkat provinsi Jawa Timur. Saya hadir kemarin Porseni Jawa Timur tingkat provinsi yang MTS kemarin di Malang itu. Oleh 2 menit saya keluar. Nepak bulu tangkis oleh 2 labu. Skornya 21-3. Astagfirullahaladzim. Padahal PJOK itu diajarkan dari 6 tahun di MI, 3 tahun di MTS. Nepak bulu tangkis tidak bisa. Tapi kalau ditanya berapa luas ukuran bulu tangkis? Sekian Pak, sekian. Berapa tinggi net bulu tangkis? Apa saja gaya renang, gaya kupu-kupu, dada ini macam hafal. Kayak mau suara renang tak oneh. Ini problem pendidikan kita sekalian. Mari segera diubah dari sekarang ini. Ya, mari diubah dari sekarang itu. Jadi PJOK tidak boleh diajarkan semua. Satu anak wajib satu kompetensi itu. Kesenian juga begitu, satu anak satu kompetensi. Sehingga nanti standar SKN-nya itu jelas. Dan ini tidak melanggar undang-undang terkait dengan kurikulum. KMA 184 itu jelas untuk sekalian. Memberi kesempatan kepada kita semua untuk berinovasi itu. Yang kompetensinya baca kitab, harapannya kelas 6 mereka sudah hafal MRT. Mun Alfiyah tak mampu. Kan begitu ya. Sehingga kalau ada lomba baca kitab, Batu Marmer tetap ke depan untuk prestasinya. Nah inilah yang kami maksud, harapan kami ke depan, pembelajaran kitban kita harus segera diubah menyesuaikan dengan eranya ini. Pendidikan saat ini hasilnya bukan untuk saat ini, tapi untuk 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun yang akan datang. Saya yakin dan percaya, optimis SDM kita sama. SDM kita sama, guru-guru kita mampu. Guru-guru kita mampu. Saking sekarang ini tidak diberi kesempatan untuk berinovasi itu. Oleh karenanya harapan kami melalui Kasipenma Kabupaten Sampang berserta pengawas bergerak bersama untuk berinovasi dalam pembelajaran ini. Sehingga 5 tahun yang akan datang kita akan lebih hebat bermartabat sesuai slogannya Kabupaten Pamekasan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sekalian. Kalau nama kan sudah kenal semua tadi. Nama Mawardi. Alumni pondok juga kengkaro 3 tahun. Alumni IAIN Sunan Ampel Surabaya, S2 di Unisma Malang. Lama di KUA, bukan orang pendidikan, menabi mekabin Ki Caka, saya mangken. Hafal khutbah nikah. Lah kebetulan pernah di pendidikan madrasah, jadi saya sempat tahu juga bagaimana potret pendidikan di Madura, khususnya di Kabupaten Sampang dan Pamekasan ini. Kira-kira gambarannya agak sedikit mirip, hanya beberapa saja yang mampu berinovasi, melakukan inovasi pada pembelajarannya, dan itu yang mampu menjual madrasahnya. Seperti MTSN 3 Sumber Bungur, MAN 1 Pamekasan, MAN 2 dan lain semacamnya itu. Coba lihat potretnya mereka-mereka ini. Batu Marmer saya karena belum begitu paham, tidak bisa saya sebutkan yang berprestasi yang sebelah mana. Pakai metode ATM, nanti insya Allah akan cepat bisa. Amati, tiru, dan modifikasi. Amati di mana, kemudian ditiru metodenya, kemudian dimodifikasi, disesuaikan dengan kondisi budaya lokal daerah masing-masing. Insya Allah saya yakin bisa madrasah kita mandiri berprestasi. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Kita buka bersama-sama kegiatan supervisi ini dengan membaca Ummul Kitab. Semoga kegiatan ini nanti
bisa membawa manfaat bagi kita semuanya. Ala hadhihi niyyah wal kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dengan pembacaan suratul Fatihah tadi, maka kegiatan supervisi secara resmi saya buka dan bisa dimulai. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.